Azam Purnama Sentosa yang ditugaskan untuk melindungi Ibu Aryana. Ini Bu Aryana. Mas, jangan bilang kalau... Ini Azam akan jadi bodyguard kamu. Adegan saat ini Aryana sudah mendapatkan seorang bodyguard yang akan terus melindunginya selama 24 jam penuh. Hal itu karena Davin memberikan fasilitas tersebut untuk keamanan Aryana setelah sebelumnya mendapatkan kejahatan sekaligus berpotensi menjadi incaran di kemudian hari. Maka dari situlah Davin terkesan protektif dan memaksa Aryana untuk menerima keputusan menyewa bodyguard walaupun sempat ditolak. Itu artinya di kisah selanjutnya rencana orang bertopeng menyingkirkan Aryana sebagai saksi pasti akan selalu gagal dan sia-sia karena Aryana akan dijaga dengan ketat oleh Azam sebagai bodyguard sekaligus Davin dan juga Firza sebagai petugas polisi. Selanjutnya ketika Aryana sudah aman karena sudah punya bodyguard, maka akan mulai menyerang Pamela dan Bima untuk membalas dendam. Itu artinya akan semakin menarik dan seru karena Pamela dan Bima itu akan diteror menggunakan gosip pelakor di kisah cerita berikutnya. Lalu apa yang terjadi dan apa dampak dari gosip tersebut? Tentu saja Bima dan Pamela makin sulit bersatu dan terancam gagal menikah. Selanjutnya Iconic dan Vistara terancam makin hancur dan bangkrut tentunya. Subscribe terlebih dahulu untuk mengikuti pembahasan lengkap jalan cerita wajah cinta yang lain SCTV hari ini. Identitas lo sebagai saksi kunci kematian OD itu udah disembunyiin sama polisi. Terlalu bahaya, ngambil resiko terus lo. Gue jamin polisi nggak akan tahu. Ending adegan sebelumnya Aryana itu sudah berada di rumah bersama Nadine. Mereka berdua nampak sama-sama cemas membicarakan masalah penyelidikan Firza terhadap kasus masa lalu yang berhubungan dengan masa sekarang, yaitu ketika Aryana mendapatkan kejahatan dari seseorang atau orang bertopeng yang masih mengincarnya. Bahkan Aryana sempat memberikan keterangan palsu ketika mendapatkan interogasi dari Firza untuk bisa mengungkap pelaku. Itu artinya secara tak langsung Aryana ini terkesan melindungi penjahat dari petugas polisi yang sedang melakukan penyelidikan kasus. Tentu hal itu bukan suatu kebetulan, melainkan karena Aryana tidak ingin jika dendamnya kepada Pamela dan Karenina sekaligus Bima sampai gagal atau terganggu. Tujuan utama Aryana adalah menghancurkan hidup Pamela dan Bima terlebih dahulu sebelum semua kasus terungkap dan dibongkar. Episode selanjutnya Aryana dan Nadine masih bingung karena keterangan sebelumnya atau pengakuan tentang kasus orang bertopeng belum bisa meyakinkan Firza dan penyelidikan polisi, sehingga rencana Aryana selanjutnya adalah ingin mencoba untuk mementahkan atau menyesatkan proses penyelidikan, termasuk salah satunya adalah mengirim sebuah surat atas nama Noni sebagai pengirimnya. Seperti yang kita tahu, Noni itu adalah Astia yang berubah menjadi Aryana sekarang ini, yaitu wanita yang dikenal Firza waktu dia selamatkan dulu. Namun Firza kehilangan jejak Noni karena dulu pergi tanpa pamit, hingga endingnya kasus masa lalu makin sulit diungkap oleh Firza sampai sekarang ini karena Aryana menyimpan atau merahasiakan identitas sebagai Noni atau Asti di masa lalu. Episode selanjutnya Aryana berhasil dalam upaya untuk meyakinkan Firza lewat nama Noni yang mengirim pesan surat tersebut, hingga pada akhirnya apa yang direncanakan Aryana berjalan sesuai harapan. Sebab pada kenyataannya nanti Firza makin sulit bisa mengungkap identitas Aryana sekaligus penyelidikan yang dia lakukan, dan dampaknya adalah Aryana berhasil mengulur waktu penyelidikan polisi sekaligus yang pasti berhasil melangsungkan balas dendam lewat peran Davin terhadap Pamela, Bima, dan juga Karenina. Gue mau ngasih bukti-bukti ke Bu Indah soal fakta yang sebenarnya. Bima dan Pamela awalnya itu karena perselingkuhan. Dan kalau publik tahu, Ya Yuda Pramudia bisa kecolongan. Episode selanjutnya ada rencana Aryana itu mencoba mengadu domba keluarga Pak Arya sebagai sasaran utamanya. Dan tentunya itu semua dilakukan lewat jalan Bu Indah selaku ibu kandung Karenina yang sebenarnya membenci Pamela dalam keluarga Vistara. Hal itu karena Aryana tahu kalau dalam keluarga Pak Arya itu ada persaingan dan permusuhan untuk merebutkan perusahaan Vistara. Seperti yang kita tahu, Bu Indah adalah istri pertama Pak Arya ya, yang mempunyai buah hati yaitu Karenina. Sebaliknya Pamela juga anak kandung Pak Arya hasil pernikahan keduanya bersama Tamara Pramudia. Hingga dari situlah awal kejadian keluarga Vistara tidak bisa akur karena rebutan perusahaan atau warisan dari Pak Arya selaku pemilik sekaligus pemegang utama perusahaan besar Vistara.
Nah, dari situlah titik kelemahan keluarga Vistara yang akan dimanfaatkan Aryana untuk menghancurkan. Termasuk salah satu cara yang digunakan Aryana adalah memanfaatkan Bu Indah sebagai sarana atau jalan untuk bisa melampiaskan dendam kepada Pamela. Lalu apa yang akan dilakukan Aryana selanjutnya dan apakah rencana dan usaha akan berhasil serta sukses sesuai harapannya? Tentu saja akan berhasil, karena Bu Indah mudah terhasut dan marah ketika kasus Pamela itu merusak citra atau nama baik perusahaan Vistara. Sama persis dengan kejadian sebelumnya saat Pamela diberitakan hamil 4 bulan, ya kan? Jadi pada intinya Aryana akan berhasil membalas dendam lewat tangan Bu Indah yang dia manfaatkan secara diam-diam. Episode selanjutnya Aryana sengaja bermain cantik dan cerdas namun terkesan licik, yaitu menggiring opini kalau sebenarnya hubungan Pamela dan Bima adalah hubungan perselingkuhan di masa lalu, hingga Aryana mengirim sebuah email kepada Bu Indah dengan memberitahukan kalau sebenarnya hubungan Pamela dan Bima itu sudah terjadi perselingkuhan ketika Asti masih hidup. Itu artinya setelah sebelumnya Pamela menderita karena diberitakan hamil, maka selanjutnya akan diberitakan menjadi pelakor merebut Bima dari istri sahnya yaitu Asti, hingga yang pasti hidup Pamela dan nama baiknya akan hancur karena menjadi bahan gosip di semua media online hingga heboh tentunya. Episode selanjutnya Aryana berhasil membalas dendam kepada Pamela tanpa harus menggunakan tangannya secara langsung, karena Aryana lebih memilih perpanjangan tangan lewat perantara Bu Indah. Sebaliknya rencana Aryana akan aman karena dirinya berada di belakang layar untuk melancarkan aksi dan rencana terornya. Sebaliknya Pamela lagi dan lagi mendapatkan amarah dan intimidasi dari keluarga, terutama Bu Indah dan Pak Arya yang tak terima jika nama keluarga besar sekaligus perusahaan terdampak dengan masalah tersebut. Sebelumnya Pak Arya itu sempat sedih ya dan bingung karena berita Pamela hamil masih diupdate di media sosial oleh banyak orang, sehingga dirinya nampak pesimis dan merasa gerah. Di saat Pak Arya kesulitan mengembalikan nama baik keluarga dan perusahaan, di saat itu pula malah ada bahan gosip baru yang akan viral, yaitu Pamela akan dicap sebagai pelakor merebut Bima dari Asti yang dianggap sudah meninggal dunia. Hingga gosip makin liar dan kemana-mana sekaligus tak terarah ketika banyak media atau orang yang membicarakannya. Hingga pada akhirnya nanti Pamela tidak akan lagi mendapatkan kepercayaan dari Pak Arya selaku papanya untuk kesempatan masuk di perusahaan Vistara menjadi CEO di sana. Sebaliknya perusahaan Bima malah makin bangkrut dan mustahil mendapatkan kepercayaan lagi dari Pak Arya sebagai calon mertuanya. Hingga endingnya Bima dan Pamela tidak akan bisa bersatu atau gagal menikah karena masalah tersebut. Makin mengenaskan hidup Pamela dan Bima pada endingnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya Wajah Cinta yang lain SCTV hari ini. Terima kasih.